Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Matsanega TV yang saya hormati, mengawali pertemuan ini saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat beliaulah kita sampai hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selaku makhluk di dunia, dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ubudiyah dengan Yang Maha Pencipta. Sehingga pada hari yang kedua ini di bulan suci Ramadan kita masih dapat melaksanakan bulan puasa, mudah-mudahan sampai buka nanti. Iringan salawat serta salam kita sampaikan buat junjungan kita tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, bahkan seluruh pencinta ajaran beliau. Pemirsa Matsanega TV yang saya hormati, selama 2 hari ini kita telah melaksanakan puasa. Itu artinya setahun yang lalu tamu mulia kita, Daifun Mumayyaz, bulan suci Ramadan, yang pergi meninggalkan kita setahun yang lalu, kembali datang di tahun 1445 ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, kalau diumpamakan dengan sebuah lagu, maka ini hanya lagu lama yang diputar kembali. Ini hanya lagu lama yang dinyanyikan kembali. Sebab materi-materi tentang puasa, materi tentang tarawih, materi tentang tadarus, materi tentang syahur, tentang buka, takjil, imsak, dan istilah-istilah yang berkaitan dengan bulan puasa sebenarnya sudah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi sebelumnya. Sebenarnya sudah dinyanyikan oleh penceramah-penceramah dan dai-dai sebelumnya. Di mana-mana, di mimbar-mimbar masjid, di mimbar-mimbar peringatan hari besar keagamaan, di televisi, bahkan di media sosial, materi-materi ini sudah disampaikan. Saya akan kembali menyampaikan itu. Mudah-mudahan paling tidak berbeda dari berbeda dari sisi nada ataupun musikalitas. Pemirsa Matsanega TV yang saya hormati, ada satu ayat yang sangat populer ketika datang bulan puasa. Bahkan anak-anak menyebutnya bulan puasa dengan bulan kutiba, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya wajibkan puasa untuk kalian, tapi ingat, itu pun telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Bapak Ibu kaum muslimin dan pemirsa sekalian yang berbahagia, coba bayangkan, andaikan dulu kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti pada kutiba alaikumussyam tanpa dilanjutkan, betapa khawatirnya umat saat itu, betapa takutnya umat saat itu, betapa merasa tidak siapnya umat saat itu ketika menerima kewajiban itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijaksana, biar tidak ada rasa takut kepada umat, dilanjutkanlah ayat itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Saya contohkan seperti ini. Ketika seorang dokter setelah melalui analisa yang matang, setelah melalui diagnosa yang sempurna, lalu dia putuskan untuk salah satu pasien
ibu atau bapak. Setelah melihat kondisi ibu atau bapak, Anda terpaksa harus dioperasi. Andaikan dokter stop sampai situ, betapa takutnya, betapa khawatirnya pasien tersebut. Tapi dokter dengan bijaksana menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir, karena kemarin ada orang yang seperti ini juga operasi, tapi tidak apa-apa atau tidak ada masalah. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut dengan ayat-ayat motivasi, untuk memberikan penguatan kepada kita bahwa apa yang kita laksanakan berupa perintah itu ada maksud dan tujuannya. Kemudian jamaah kaum muslimin, pemirsa Mansa Mega TV, khususnya Dewan Guru dan siswa yang saya hormati, di dalam bulan puasa juga kita dengar salah satu hadis yang sangat populer, yaitu man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh dasar keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Yang dimaksud imanan wahtisaban, khususnya wahtisaban, adalah penuh atau sesuai dengan aturan main. Bahasa olahraganya sesuai dengan law of game. Yang dimaksud dengan berpuasa sesuai dengan aturan main adalah kita harus mengetahui apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang dianjurkan dan apa-apa yang dilarang selama kita berpuasa, dan apa-apa yang mengurangi pahala puasa itulah. Ketika kita mengetahui itu, maka kita mengetahui aturan main yang sebenarnya, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul. Sebagai contoh, dalam suatu pertandingan sepak bola, kalaupun Anda menang, kalaupun Anda mencetak gol, tapi kemenangan dan pencetakan gol itu dihasilkan dari cara-cara yang tidak fair. Untuk mencetak gol Anda harus menendang kaki orang, untuk mencetak gol Anda harus mengikut orang, maka itu tidak sesuai dengan aturan main, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang tidak fair. Dalam puasa juga seperti itu. Ketika Anda berpuasa, maka aturan-aturan menyangkut dengan puasa Anda harus tahu dan mengikutinya. Sebab kalau tidak, maka yang Anda dapatkan hanya lapar dan haus. Kaum muslimin, pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, di dalam bulan puasa juga yang paling semarak itu adalah kita begadang mulai dari setelah salat tarawih, kita tadarus sampai pertengahan malam. Di mana-mana, di masjid-masjid, di surau-surau, seluruh umat Islam melaksanakan tadarus ini. Namun selama ini, kalau kita bicara tentang tadarus, pertanyaan baiknya atau best questionnya adalah, sudah berapa kali kita khatam? Sekali lagi, selama ini ujung dari tadarus itu, sering pertanyaan yang muncul adalah, berapa kali Anda khatam? Apakah itu salah? Tidak. Itu bagus, karena itu juga dianjurkan. Sebab paling tidak dari sisi syiar kita sudah dapat, dan dari sisi pahala kita juga sudah dapat. Karena baca satu huruf saja kita sudah mendapatkan pahala, apalagi kita khatam berulang-ulang. Namun menurut Profesor Dr. Quraisyab, kata tadarus mempunyai makna belajar berulang-ulang yang melibatkan orang lain atau pihak lain. Itu artinya sejatinya jumlah khatam tidak menjadi prioritas apalagi utama. Walaupun sedikit, cuman beberapa juz, namun makna dan pengetahuan yang di dalamnya kita dapat, itu pasti lebih baik. Syiar kita dapat, pahala kita dapat, pemahaman tentang ayat Al-Quran juga kita dapat. Namun dari apa yang saya sampaikan bukan berarti berkali-kali khatam Al-Quran tidak penting. Itu lagi-lagi sangat penting, karena itu juga dianjurkan. Tapi apa yang kita baca, walaupun satu surat, walaupun satu ayat, walaupun satu mughra, tapi maknanya kita mengetahui, itu adalah lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan.
mengakhiri apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.